Yang kami hormati seluruh Dewan Guru Ustadz Ustadzah beserta staf tata usaha. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam berkumpulan kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang telah menjelang hilal zulmat. Baiklah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz dan Ustadzah yang telah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi menyebabkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai salah satu pemenuhan tugas dari dalam pendidikan guru penggerak kami dalam modul 1.4 bersama kami Ustadzah Hairida, Ustadzah Nur Halifah dan Ustadz Paula Latif, calon guru penggerak angkatan 11 Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah bersama-sama kita membacakan basmalah. Satu saja. Karena ini sudah siang, saya akan mencoba untuk membangkitkan semangat Ustadz-Ustadzah terlebih dahulu. Apabila saya berkata SD Islam Ihya Ulumuddin Nur Sufiyah, maka jawabannya dari anak Banuan untuk umat sedunia. Kalau SD Yunus, mantap. Kita coba ya. SD Islam Ihya Ulumuddin Nur Sufiyah, dari anak Banuan untuk umat sedunia. SD Yunus, mantap. Baiklah, selanjutnya kami akan mempersilakan kepada Kepala Sekolah untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sambutan pada hari ini. Kepada Kepala Sekolah Ustadz Ilhami SPDI kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul silaturahim sekaligus pada hari ini kita akan menggerakkan pemaparan. Mudah-mudahan ini termasuk dalam hal kita belajar dan menuntut ilmu sehingga kita mendapatkan berkah dalam menuntut ilmu. Amin. Salawat dan salam yang kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan bapak ibu beliau dan yang mulia. Ya, saudara-saudara, tanpa waktu pada hari ini kita akan mengikuti aksi nyata terkait pengingkasan atau penyebaran budaya positif, khususnya nanti di lingkungan lembaga kita, yang mana penyebarannya ini di kawasan kita kemudian nanti kita usahakan semaksimal mungkin untuk budaya-budaya positif itu bisa diterapkan kepada anak didik kita, yang mana ini sangat sangat kita harapkan budaya positif untuk berkembang anak didik kita. Jadi mungkin dalam pemaparan nanti ada beberapa konsep yang perlu kita samakan, yang memang tidak mudah untuk melakukannya. Ini saja, mudah-mudahan sekali lagi kegiatan pada hari ini menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kami
kami ucapkan kepada Ustaz dan kami. Selanjutnya ada pun tujuan dari kegiatan pada hari ini. Yang pertama adalah CGP terlatih dalam berbagi praktik penyebaran pemahaman konsep inti dari budaya positif. Yang kedua, bagi sekolah atau guru memahami tentang konsep inti budaya positif dan mampu menerapkannya. Selanjutnya, sebelum kegiatan ini kami mulai, kami ingin membuat kesepakatan bersama dulu. Mungkin ada usul dari satu saja terkait kesepakatan bersama kita dalam melaksanakan kegiatan ini. Iya, boleh angkat tangan. Ustaz Mahmud. Mungkin apa yang harus kita lakukan di sini supaya kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar, dengan hikmah. Silakan teman-teman. Minta cuti. Maksudnya tuh ya hendak bertanya kan keluarga. Sebelum berbicara seperti itu Ya bisa juga. Apa itu? Topik. jadi Jangan ditanyai kami ketika pelatihan berjalan ya. Mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh. Masya Allah. Jangan melukok. Yang ketiga, menjaga keuangan setelah kegiatan selesai. Masya Allah. Masih ada lagi satu saja atau sudah cukup? Terima kasih. Jadi kesepakatan kelas kita hari ini ya dalam mengikuti kegiatan hari ini yang pertama adalah mengangkat tangan atau minta izin sebelum berbicara. Yang kedua mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh dan yang ketiga meningkatkan keuangan setelah kegiatan selesai. Semoga kita dapat menerapkan kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama dan semoga hari ini dapat memberikan manfaat khususnya untuk diri kami dan juga kita semuanya. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk ke acara ini. Ya, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ustaz Al-Marafik. Tepuk tangan buat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua diringankan langkah kaki sehingga bisa berkumpul dalam ruangan yang penuh berkah ini. Dalam rangkaian kegiatan acara aksi nyata model 1.4 diseminasi budaya positif di Islam yang hormati bersuki, yang mana kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta calon guru penggerak. Jadi kebetulan di sekolah kita ini ada 4 orang guru penggerak yang yang satunya Ustaz Hari kepala SMA. Jadi dalam kegiatan guru penggerak itu ada berbagai macam kegiatan yang harus diselesaikan. Salah satunya ia aksi nyata modul 1.4. Berikutnya sebelum urut berbicara panjang lebar, terlebih dahulu urut meminta maaf seandainya nanti dalam penyampaian ulum terdapat kata-kata yang kurang pas, kurang berkenan atau kurang enak didengar, karena sebelumnya minta maaf masih gugup berlanjut karena ada konsep inti budaya positif yang akan kita pelajari bersama hari ini adalah yang pertama nanti tentang perubahan paradigma belajar. Berdiri sebentar.
Terus yang kedua mengenai disiplin positif. Terus yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Berikutnya kebutuhan dasar manusia. Terus motivasi perilaku manusia. Terus posisi kontrol guru. Terus keyakinan kelas, dan berikutnya yang terakhir segitiga restitusi. Nah dari 8 tahapan ini nanti kita akan belajar bersama-sama. Kebetulan kemarin kami sudah mempelajari, namun pada kali ini kami diminta untuk berbagi pemahaman kami kepada kalian supaya jangan kami hanya tentang kayak ada pun pembelajaran dengan paradigma baru. Yang pertama yaitu bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Paham? Dari pernyataan ini kan kita sudah mengetahui bahwa setiap zaman pasti mengalami perubahan yang namanya kurikulum. Dari awal kan kita ada namanya kurikulum KTSP, habis itu berubah jadi kurikulum K13, dan sekarang berubah jadi kurikulum Merdeka. Nah, pada kurikulum Merdeka ini di sini kita mengikuti pemikirannya Ki Hajar Dewantara. Dalam pemikiran beliau mengibaratkan seorang pendidik itu sebagai seorang petani atau tukang kebun. Misalnya tukang kebun itu sedang menanam padi. Jadi seorang guru ketika seorang petani sedang menanam padi, maka petani tersebut harus berupaya sekeras mungkin padi itu tumbuh layaknya sebagai padi. Ada mungkin pas menanam padi hendak tumbuh jagung. Jadi ketika kita mendidik, ketika kita menanam padi, maka harus kita rawat, kita jaga agar tumbuh menjadi padi. Ketika kita menanam jagung, begitu juga kita harus merawat dan menjaga mereka agar tumbuh menjadi jagung. Nah, seperti itulah bahwa pendidikan berdiferensiasi tadi, setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi kita harus menuntun mereka menuju karakter mereka masing-masing sehingga mencapai peserta didik yang memiliki berkarakter profil pelajar Pancasila, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, berkarakter kritis dan kreatif. Iya. Terkait kegiatan paradigma pembelajaran tadi, sebelum lanjut, ulun minta 2 orang relawan laki-laki maju ke depan. Kita akan mengilustrasikan sebuah kegiatan. Nanti di salah satu kegiatan kedua ini saya mengacak tangan, saya menyuruh membuka. Siapa nama itu? Ya, satu bayangkan di dalam tangannya itu sesuatu benda berharga, namanya adalah. Habis itu Saudara Logis membujuk Ustadz Irwan agar membuka tangannya, boleh dengan bujukan, rayuan, bahkan sampai intimidasi dan paksaan. Yang penting terbuka dan Ustadz Irwan.
Ini nomornya. Nah, isinya Ilustrasi kegiatan tadi bisa kita tanya lalu sampai WhatsApp karena Pak Sidin membuka tangan Sidin. Waktunya habis. kalau ulun pribadi hidup itu kita kalau aja masa tidak, tapi ada sama-sama saling menguntungkan. Bisnis. Kalau bisa kita untungkan kawan lain untuk yang misalnya itu ya kayak gitu. Kalau kita berujung nanti juga sekitar kita kalau berujung. Terima kasih. Nah dari ilustrasi kegiatan tadi kita belajar bahwa itu salah satu ilustrasi teori kontrol. Jadi kira-kira dari buahnya kedua ini siapa yang memegang kendali kontrol? Setelah kan? Memegang kontrol karena bagaimanapun Ustaz bisa memaksa kalau Ustaz Ilham saya pun di mana ini menurut pemahaman seorang ahli yang bernama beliau itu adalah Dr. William Glasser. Beliau memiliki teori kontrol atau yang dinamakan dengan bahasa Inggris yang artinya itu teori pilihan. Salah satu di mana beliau menuliskan beberapa miskonsepsi kesalahpahaman kita tentang posisi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Misal, ketika kita menyuruh murid melakukan, kita kasih basuh piring. Habis itu anak-anak kita suruh tadi membasuh piring. Kira-kira menurut dia ulun berhasilkah atau dasarnya hendak membasuh piring yang salah? Iya betul. Dasarnya seorang yang hendak. Karena yang namanya kontrol itu berasal dari dalam hatinya seorang. Dia akan melakukan atau mengizinkan dirinya boleh dikontrol oleh gurunya. Yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kan selama ini kita ajak memberikan penguatan positif kepada anak-anak. Misalnya, enak dia pasti bisa. Misalnya, ayo sekali lagi kayak pasti udah ini berhasil ya. Maka itu kira-kira pas saja. Ya menurut kita pas, tapi menurut teorinya si Dr. William tadi itu masih belum pas. Karena menurut beliau nanti itu akan terjadi yang namanya dalam jangka waktu tertentu kemungkinan nanti sesuatu menurut lawan kita. Tapi nanti lambat laun lawasan bisa kita ada lagi. Oh ini berganti guru misalnya, oh lawan guru yang itu halam bagusnya malah harus maunya pas ya. Pas ganti guru ada lagi manisnya misalnya gurunya kurang perhatian misalnya ada yang terus yang ketiga ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Misalnya ada anak-anak membuat kesalahan, ini membel kalah terus. Itu apakah memotivasinya? Oh, bisa sebelum begitu bisa. Nah itu ternyata kata Dr. William itu dapat itu masih kurang pas menurut beliau. Terus yang ketiga yang terakhir adalah ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kan kita orang dewasa itu anggaplah guru lah misalnya. Kalau kita memaksakan anak, kita paksa hendak namanya kawan, hendak menyuruh sampai yang bujur-bujur kawan. Misalnya tadi pas di kelas guru si A masuk memaksa anak-anak bukan dia harus duduk rapi, tidak ada rapi.
langsung makanannya itu rapi, kemungkinan, tapi rata-rata rapi. Tapi itu nanti tidak akan bertahan lama. Ketika misal ganti guru yang lain, punya gurunya ini dulu kan rapi, bisa ada rapi. Berarti bukan dari kesadaran dalam dirinya sendiri. Jadi yang dimaksud yang dikehendaki dari teori kontrolnya adalah kesadaran dari dalam diri anak. Nah berikutnya ini dari pendapat Stephen Covey. Beliau menjelaskan bahwa apabila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, maka kita harus mengubah sikap atau perilaku kita. Tapi bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Adapun berikut ini adalah skema perubahan dari stimulus respon menuju teori kontrol. Misal yang pertama, stimulus respon itu ada realitas bahwa kebutuhan kita itu sama. Padahal kenyataannya di ruangan ini pasti kebutuhan kita berbeda-beda. Yang kedua, terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal kenyataannya semua orang memiliki gambaran berbeda. Mungkin di sini sebenarnya menatap layar, tapi pasti pikirannya beda-beda. Kita melihat tulisan, kita melihat tampang, kita melihat senyum. Terus yang ketiga, akhirnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah itu besar kemungkinan tidak bisa karena menurut teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Cara berpikir orang beda-beda, tapi insya Allah hasilnya sama. Ada yang harus 5 tambah 5 10, bisa sampai 1 kurang 1 10. Masya Allah. Ya tepuk tangan ada apa? Nah terus berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, itu menurut stimulus respon. Tapi kenyataannya semua orang hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah kayak Ustaz Irwan tadi, sebenarnya sidin bukan karena paksa dari Ustaz Darujis, tapi sidin tadi menyerah. Nah itu sebenarnya adalah kontrol dari dalam diri sendiri. Terus ada lagi pemaksaan, saya bisa mengontrol orang lain, padahal kenyataannya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Sebenarnya yang sebagusnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus kita biasanya berpikir bisa menang bersalah, tapi mulai sekarang coba kita untuk selalu berpikir menang dan menang. Nah sampai sini mungkin ada yang ditanyakan kan? Ada. Berikutnya terkait disiplin. Di sini kan tadi kita paradigma belajar salah satunya tadi kan ada yang kita ubah mulai dari disiplin. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu belajar untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita miliki. Jadi disiplin itu juga salah satu karakter yang berasal dari dalam diri kita. Menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Haji Dewantara, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Jadi dari pemikiran Bapak Ki Haji Dewantara, beliau itu menginginkan seluruh peserta didik atau siswa kita itu disiplin itu karena kesadarannya sendiri, atau istilahnya itu karena unsur intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, tanpa imbalan, karena biasanya menurut teori dan pengalaman yang beliau katakan, ketika seorang anak itu diberi reward besar, diberi bintang, misalnya bintang kelas, nanti lawas-lawasan
kedisiplinan itu bisa hilang tanpa bintang, atau disiplin karena ancaman diancam oleh seseorang. Bila ada disiplin, bila ada misalnya bila ada sesuatu hitam dihukum, dia takutan. Atau hukuman ini bahkan ada boleh sama sekali. Bahkan hukuman itu kata beliau kalau bisa itu jalan terakhir, bahkan ditiadakan. Ada usaha. Nah, adapun disiplin bagi guru sebagai seorang pendidik adalah kita berusaha menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi nanti kita di sini sebagai pendidik mau tidak mau harus memberikan contoh disiplin kepada siswa kita. Kayak disiplinnya itu juga harus berasal dari dalam diri kita. Jangan disiplinnya misalnya takutan diservis, takutan sekolah misalnya. Harus berasal dari dalam diri kita, kesadaran kita sendiri. Nah, adapun nanti untuk kebijakan nilai kebajikan, adapun nilai kebijakan yang disepakati, ini nilai-nilai yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Yang pertama, menurut profil pelajar Pancasila, di situ ada beberapa nilai. Yang pertama, harus menciptakan siswa yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebajikan global, gotong royong, mandiri, kritis, dan benaran kritis. Adapun menurut organisasi Ibu Primarius Program, yang pertama ada nilai kebajikan, toleransi, rasa hormat, integritas, dan sebagainya. Adapun untuk keterampilan hidup, kita butuh yang namanya sikap sifat yang dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, dari nilai-nilai kebajikan ini nilai-nilai yang harus ditanamkan kepada peserta didik kita, supaya anak-anak itu tadi sadar dari dalam dirinya sendiri. Jadi, itu saja dari dulu, mungkin akan dilanjutkan oleh Ustaz Halifah. Terima kasih kepada Ustaz Rafiq yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan, konsep inti budaya positif ini dalam rangka penyebaran pemahaman dan penerapannya kepada warga lingkungan sekolah kita. Tadi sudah paradigma baru, terus tadi nilai-nilai kebajikan, teori kontrol. Sekarang kalau tadi kita merubah paradigma pandangan guru terhadap murid, sekarang kita mendalami kebutuhan dasar manusia. Ya, ikan layar digoreng kriuk. Cakep. Belajar yuk. Ya, supaya tadi haus sudah diisi dengan minuman. Sekarang supaya jangan ngantuk, kita breaking sebentar. Ya, katakan apa yang saya katakan. Oke? Siap? Ya. Bola, bola, bola. Botol, botol, botol. Bola, bola, bola. Botol, botol, botol. Masih ada kurang kompak antara laki-laki dan perempuannya. Sekali lagi. Bola, bola, bola. Botol, botol, botol. Bola, bola, bola. Botol, botol, botol. Bagus. Nah, sekarang perhatikan kembali. Nah, fokus ya. Bola, 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 bola. Botol, 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 botol. Bola, 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 bola. Botol, 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 botol. Insya Allah. Benar, kompak ya. Benar, kalau ini kata botolnya. Bolanya. Ayo, kenapa? Botol Jawabannya ada berapa? Berapa kata botol? 5. Botol 5. Berapa jawabannya bola? Berapa kata botol?
mengikuti kata saya. Tidak ada disuruh menghitung berapa botol berapa. Ya, ada di sana. Mau hitung-hitungan nggak, Nek? Boleh? Mau hitung-hitungan? Kalau boleh menyiapkan HP, tidak boleh menyiapkan pulpen, boleh kita hitung-hitungan. Boleh. Ya, siap. Ini konsentrasi. 1000 ditambah 40 ditambah 20 ditambah 1000 ditambah 30 ditambah 1000 ditambah 10 ditambah 1000. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Coba kita renungi makna dari itu, betul atau tidak? Kita akan melakukan segala upaya untuk mencapai tujuan kita. Nah, itu kebutuhan dasar. Nah, dan usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi di sini sebelum nanti akan berkelanjutan dan akan materi ini itu terkoneksi dengan yang tadi. Lanjut, Ustaz. Ada beberapa kebutuhan manusia yaitu 5. Yang pertama, bertahan hidup. Ya, seseorang akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Ya, seperti misalnya, mohon maaf, sesuatu yang tak layak dimakan pun demi bertahan hidup bisa termakan. Ya, usaha yang dilarang pun bisa dijalankan apabila kebutuhan bertahan hidupnya itu belum terpenuhi. Terus yang kedua, ada namanya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Makanya ada kadang anak yang mohon maaf banget di sekolahan beda dengan di rumah. Nah, mungkin itu bisa jadi salah satunya adalah di rumah tidak dapat kasih sayang sehingga di sekolah mencari kasih sayang. Nah, makanya ya, atau kebalikan bisa jadi di sekolahan orang yang banyak tidak terkasih sayangi, ternyata di rumahnya manja banget untuk mencari kasih sayangnya. Kalau kita sebagai orang dewasa tidak bisa memahami akan kebutuhannya itu, maka dengan mudahnya kita akan memponis anak itu, anak yang mohon maaf bahasanya, padahal dia punya kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, terus ada penguasaan. Nah, leadernya ini mungkin di dalam dirinya itu sudah tertanam leader, tapi tidak ada ruang untuk menyalurkan, sehingga dia nanti bisa berusaha untuk mohon maaf membentuk geng-geng. Jadi kalau ada anak yang geng-geng itu, nanti kita selidiki dulu kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi apa tidak. Kalau memang tidak terpenuhi, maka jangan kita cap sebuah kenakalan. Berarti perlu dilakukan pembinaan. Kayak apa caranya supaya penguasaannya, kebutuhan akan penguasaannya itu terpenuhi. Yang keempat, kebebasan. Semua manusia di bumi ini pasti mengharapkan sebuah kebebasan. Makanya itu tadi ada nanti yang namanya keyakinan kelas nanti. Nah, bukan peraturan. Karena manusia yang ingin bebas tidak mau diatur. Nah, itu nanti ada konsepnya. Lanjut kesenangan. Nah, kesenangan di sini bisa bermain, bisa mencari hal-hal yang humornya itu. Misalnya kita bekerja katanya juga lucu. Nah, mungkin itu kesenangan dia. Terus
bisa juga tatawa menggerak lepas tertawa. Nah, adalah kalau kita momen-momennya hendak tertawa lepas kayak asal mumet di dalam otak nih, anak benar tertawa. Nah, lanjut Ustaz. Itu kebutuhan dasar manusia. Lalu ketika kita sudah tahu kebutuhan dasar manusia, terutama kebutuhan dasar murid kita, kita akan masuk ke motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu berperilaku ada beberapa motivasinya. Yang pertama motivasinya itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita berbuat baik karena hanya ingin menghindari hukuman. Kita melakukan sesuatu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Akhirnya terpaksa. Tadi ditawarkan siapa yang mau maju. Ternyata pas ditunjuk dari nyaman kawan-kawan dibuka maju. Nah ya itu salah satu contohnya. Bukan dari dalam diri kita, tapi di luar, pengaruh luar. Terus ada juga perilaku yang satunya lagi, itu untuk mendapatkan penghargaan. Anak kita sering banget ini duduk rapi karena nggak dapat bintang, karena sudah mindsetnya dari situ. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, anak banyak yang berpura-pura melakukan sesuatu yang baik hanya untuk mendapatkan penghargaan, baik itu dari gurunya maupun dari temannya. Ini namanya adalah motivasi eksternal. Artinya ketika tidak ada baik itu hukuman maupun hadiah tadi, maka perilaku yang baik itu akan hilang, akan tidak dilaksanakan. Jadi hukuman lawan imbalan ini efektivitasnya itu jangka pendek, tidak jangka panjang. Nah, kita kan hadapnya itu jangka panjang. Lalu ada motivasi yang selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tahap selanjutnya nanti kita akan merumuskan nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan di kelas maupun di sekolah kita. Nah, jadi anak-anak itu sadar betul, kewajiban kita misalnya bertanggung jawab. Mereka tidak mengharapkan imbalan lagi, mereka tidak mengharapkan penghargaan, dan mereka tidak menghindari cuma karena hukuman, tapi memang mereka ingin menjadi orang yang sungguh-sungguh, orang yang betul-betul, orang yang lurus lah bahasanya. Nah, kalau ini sudah tercipta di dalam diri anak, nah, jadi motivasi intrinsik kemanapun dibawa itu akan akan terlaksana. Contohnya kita sabutin, misalnya pakai helm saat berkendaraan, pakai helm ya. Coba ada motivasi orang yang karena ada polisi jadi helm gitu. Bila ada polisi aman. Nah, itu bisa juga sama lawan kadang-kadang kita. Misalnya jangan harus begitu, ada saya pikir. Nah, atau ustaznya kemarahan. Kasih jangan sampai banget ustaznya kemarahan. Oh diganti tadi satu artis, pas tahun berikutnya diganti ustadznya. Mohon maaf, pas jadi kayak pelampiasannya dengan ada yang terdahulu karena mereka merasa tertekan. Jadi kayak apa supaya jangan tertekan kayak itu? Nah, kita bisa dengan pelan-pelan melakukan pembinaan. Nanti ada yang namanya segitiga restitusi. Nanti akan tahap selanjutnya. Ya, terus Ustaz. Nah, ini tadi hukuman. Apa bedanya hukuman, konsekuensi lawan restitusi? Baru tadi yang disampaikan tadi. Yang namanya hukuman tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau ada dibatakan, bersifat satu arah saja. Nah, kenapa hukuman itu bersifat satu arah? Karena si orang dewasa biasanya yang mengambil keputusannya. Nah, terus berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, fisik itu artinya ya tahu kemudian juga dengan fisiknya, psikis bisa dengan mentalnya. Terus ada konsekuensi. Yang pertama terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi kalau konsekuensi bahasanya itu sudah disepakati oleh dua arah. Nah, guru dan siswanya. Kita tidak nyaman itu karena kita tidak konsekuensi
konsekuensi kita apa? Kesepakatan kita apa? Nah, ini nyaman. Ada kawan nanti kita divonis menjadi penghukum. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, tapi tetap itu nyaman kok. Meskipun ada konsekuensinya tuh mulainya kayak apa ya kan? Bukan sadar sendiri. Dicatat kawan ya. Terus sikap guru selalu memonitor murid. Nah, guru pasti mengawasi murid terus. Karena kita merasa masih kekanakan kita ini perlu pengawasan. Nah, kalau dia sudah ada unsur intrinsik yang di dalam diri, kita ada lagi mengawasinya. Karena kita yakin darinya di dalam hatinya dan berpikir bisa berperilaku baik. Kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau restitusi itu berhadapan, diajak dialog. Nanti ada 3 tahapannya. Nah, nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya. Itu 3 tahapan yang kita bicarakan sama anak murid. Ini apakah satu kelas kita restitusi? Enggak, kita itu nanti per orang. Jadi ketika ada sering sudah melanggar sehingga mendapat konsekuensi, maka bisa dilakukan dengan restitusi. Terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dalam restitusi itu ditawarkan anak kayak Pak Pian, kayak Pak bagusnya menurut Pian. Jadi kadang-kadang seorang yang berpikir. Nah, ketika kita keesokan harinya, misalnya terlanggar lagi, kita bisa menanyakan kepada siswa. Maka Pian sendiri yang menyarankan kayak ini, kenapa kayak ini? Biasanya lebih mengenal gitu. Konsentrasi gerakan. Silakan berhadap-hadapan satu sama lain. Ya. Berhadapan. Oke. Satu, kita sekitar 2 menit saja. Tangan kanannya saling bersalaman. Ya, saling bersalaman dulu. Oke. Yang berada di posisi kanan itu Abi. Yang berada di posisi kanan menjadi Abi. Yang berada di posisi kiri menjadi Abu. Kanan sebelah sini, kiri di sini. Ya, Abi di kanan, Abu di kiri. Oke, siap? Silakan berdiri. Di posisi kanan sebagai Abi, ya. Posisi kiri sebagai Abu. Oke, silakan berdiri. Silakan tangannya itu sekitar Abu berusaha menangkap. Oke. Ini Abi, ini Abu. Ya, misalnya ulun bilang Abi, maka ulun akan berusaha ya menghindar. Abi, misalnya, ya kayak gitu. Nah, ulun Abu, ya. Ya karena lebih dekat terlalu jauh itu. Abu. Sekarang tahap ke-5, posisi kontrol guru. Ini yang perlu kita tanamkan. Mau jadi orang seperti apa kita? Ini lebih ke gurunya. Mau bagaimana tanggapan siswa kepada kita? Apa nilai kita bagi siswa kita? Ya, yang pertama itu adalah penghukum. Apakah kita mau di otak anak-anak ini tertanam sebagai guru penghukum?
kedua, pembuat rasa bersalah. Maulah ini kadang terus. Ini lebih ke mentalnya ya. Terus, apakah kita dicap anak itu sebagai teman? Atau kita bisa dicap anak itu sebagai pemantau? Dan yang terakhir, apakah kita ini dalam posisi manajer? Ya, manajer. Nah, dari 5 posisi ini, ulun hendak melakukan pertanyaan pemantik dulu. Bisa buat yang tuliskan dari kasus ini, dari pertanyaan ini, kira-kira menurut kalian posisi di mana? Satu-satu saja Ustaz. Bisa dinomori lah. Ya, pertanyaan pemantik 1. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi, ini berada di mana? Sebagai pembukunkah? Sebagai pembuat rasa bersalahkah? Atau sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Nanti kita cek sama-sama. Lanjut nomor 4. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini posisi apa? Pilihannya ulang. Nah, pilihannya. Yang ini jawab secara cepat saja. Karena ini baru hampir merasakan. Kira-kira berada di posisi kontrol mana. Dan rasakan di dalam hati. Kita kira-kira yang kayak ini kan, yang kayak ini kan. Ya. Nomor 3. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Pertanyaan nomor 4. Ya, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Yang kelima, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Tulis dipaksa. Ya, kita juga mengingat waktu ya. Ini prioritas juga. Nah sekarang jawaban-jawaban Tuhan Pian ini tanding di video ini. Bujurkan sudah kita menilai diri kita. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu.
Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Kira-kira posisi apa yang paling ideal? Iya, manajer. Sepakat. Kita berusaha menjadi pada posisi kontrol manajer ya. Nah, di sini bisa dicek kembali. Hormat pada bendera selama 1 jam. Posisi ya. Terus berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja ya. Terus ayo dong ikuti aturan sekolah. Ya sudah, tidak apa-apa. Jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ya itu teman. Kalau pemantau biasanya kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya setelah
cara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, terus sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa kita terapkan semuanya. 5 posisi kontrol bagi kita apa saja? 1. Pemukul. 2. Melakukan kesalahan salah. 3. Keempat. Atau yang kelima? Ya, manajer. Posisi yang ideal? Karena posisi manajer ini membantu anak untuk menciptakan motivasi perilaku yang muncul dari dalam dirinya atau intrinsik. Nah, di situ. Ya, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya tentang keyakinan kelas. Nanti bisa diterapkan dalam posisi kontrol ini. Dari keyakinan kelas dulu yang kita lakukan. Misalnya kita sebagai wali kelas atau sebagai pemegang kelompok UMI bisa melakukan berusaha untuk berada di posisi kontrol yaitu manajernya, ya. Nah, supaya anak-anak kita mereka merasa merdeka dalam belajar, ya. Untuk keyakinan kelas kita akan berbagi tugas. Kita silakan kepada Ustazah Nida. Kepada Ustazah Nida, dipersilakan. Ya, kita tangan silakan. Oke, Ustaz dan Ustazah semuanya apakah masih semangat? Sepertinya ya, ini sudah mulai semangat ya, semangat. Baiklah, sebelum kita memulai kita tepuk semangat dulu biar tambah semangat nih. Oke, mungkin udah ada yang tahu? Iya, betul sekali saja. Oke, saya katakan terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Sebenarnya selama ini saya pribadi pun yang saya tahu adalah tentang peraturan kelas. Yang biasanya kita dengar itu adalah peraturan kelas, tata tertib sekolah. Nah, ketika mengikuti program guru penggerak ini, di sini saya baru mengetahui atau mengenal istilah tentang keyakinan kelas. Nah, tapi di sini saya tidak akan membocorkan lebih dulu apa itu keyakinan kelas. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada ustazah yang hebat ini. Kira-kira mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Bisa raise hand? Raise hand. Oke, ada yang tahu kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin saja Mbak Nina. Oke, sudah habis. Biar cepat selesai. Bagi saya, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan kelas? Nah, ini biasanya sih kalau keyakinan itu kan meyakinkan seseorang. Ibaratkan kita kan kalau itu meyakinkan murid kita, oh harusnya di kelas itu yang kayak ini.
Kalau peraturan kan identik dengan mengatur, bukan menanamkan apa bisa dalam dirinya. Kalau keyakinan di sini meyakinkan dirinya harus bagaimana di kelas. Oh, dulu ini harus baik. Kayak gimana caranya? Kalau di peraturan kan harus kayak gini. Kebanyakan aturan itu menjadi sebuah tuntutan yang mana murid harus menjalankan aturan itu. Kalau keyakinan kan dibangkitkan dari dalam dirinya masing-masing. Itu saja, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Dan jangan lupa jadi tadi kata beliau kalau keyakinan itu kan keyakinan dari diri kita. Kalau peraturan itu lebih ke sifatnya mengatur. Ya, oke. Jadi di sini kalau keyakinan kelas itu ya, jadi keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang kita yakini, sedangkan peraturan itu memang sifatnya biasanya lebih dari satu orang saja. Misalnya guru membuat peraturan, guru itu yang membuat peraturan, jadi siswa tidak dilibatkan. Sedangkan keyakinan kelas itu biasanya ada kolaborasi antara siswa dan guru untuk menentukan sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Sehingga ketika mereka sudah membuat itu, mereka akan melaksanakannya karena mereka yakin dengan nilai-nilai yang sudah mereka buat. Jadi ketika siswa tidak melaksanakannya, maka mereka sadar akan konsekuensinya. Nah, kemudian saya mau bertanya dulu. Di sini Ustaz dan Ustazah pergi ke sekolahnya naik apa? Sepeda motor, mobil atau naik mobil? Oke, jadi sepeda motor di sini. Jadi yang naik sepeda motor apakah Ustaz dan Ustazah pakai helm waktu berangkat? Nah, saya mau nanya dulu. Jadi di sini Ustaz dan Ustazah memakai helm karena apa? Takutan razia. Karena kebutuhan. Oke, harus kecelakaan benar kepada yang lain karena keselamatan. Supaya bisa pakai di sini mana? Helm baru. Iya. Jadi tadi di sini jawaban Ustaz saja memakai helm ketika berkendara. Tadi ada yang karena gaya ya helm baru, ada yang karena apa tadi? Takut kena razia. Oke, kalau takut kena razia berarti itu motivasinya masih dari luar, masih motivasi ekstrinsik atau yang dari luar karena takut dirazia oleh polisi. Tapi ketika Ustazah tadi memakai helm karena keselamatan, nah berarti itu adalah keyakinan yang dimiliki oleh Ustazah tersebut. Karena Ustazah tadi yakin kalau tidak pakai helm maka keselamatannya mungkin kurang gitu nah. Iya, lebih terancam. Jadi maksudnya itu lebih terjaga keselamatannya jika memakai helm. Oke, lanjut saja. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Jadi yang pertama di sini semoga kita bisa menerapkannya di kelas kita. Yang pertama adalah bersifat abstrak. Nah, kalau peraturan itu biasanya lebih luas, sedangkan bersifat abstrak di sini maksudnya lebih padat dan ringkas. Jadi keyakinan kelas yang dibuat itu kan tadi bekerja sama dengan siswa nih. Jadi kita bisa meminta siswa untuk mengajukan apa keyakinan kelas yang ingin mereka buat. Misalnya, saya bertanya, kira-kira keyakinan di kelas kita ini apa ya yang pertama? Ada yang menjawab, Ustazah datangnya jangan terlambat. Oke. Habis itu ada lagi yang menjawab, Ustazah jangan buang sampah sembarangan. Oke. Nah, kemudian berupa pernyataan universal. Jadi sifatnya itu kayak menyeluruh yang ada di dalam kelas ini yang kita sepakat ini. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif yang namanya anak-anak, apalagi kelas rendah yang karena saya ini mengajar di kelas rendah di kelas 2. Ketika ditanya kira-kira apa yang kita sepakati untuk kita lakukan di kelas ini, rata-rata jawabannya itu dalam bentuk negatif. Misalnya tadi jangan datang terlambat, jangan membuang sampah sembarangan saja, habis itu jangan berkelahi dengan teman. Nah, itu kita harus mengubahnya menjadi pernyataan yang positif. Misalnya jangan datang terlambat, berarti apa bentuk kalimat positifnya? Oke, datang tepat waktu. Jangan membuang sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan berkelahi, bisa rukun atau sayang teman. Kemudian untuk keyakinan kelas ini kita buatnya sedikit saja supaya mudah diingat. Jangan keyakinan kelas sampai berpuluh-puluh.
Jadi membuatnya itu sedikit saja, misal 5 sampai 7 item supaya mereka ingat dan yang penting bisa menjalankannya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Selanjutnya bagian sekolah atau bagian kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ketika membuat keyakinan kelas berarti yang terlibat adalah guru wali kelasnya dan muridnya. Sedangkan kalau membuat keyakinan sekolah berarti yang terlibat adalah seluruh warga sekolah. Ya, selanjutnya kita memasuki segitiga restitusi. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu dari keyakinan kelas? Oke, ya mungkin di sini ada satu saja yang sudah menerapkan jadi kelas. Yang keyakinan kelas tadi saja. Alhamdulillah kalau sudah diterapkan ya. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang saya bertanya dulu nih, kira-kira ada nggak tentu saja yang tidak pernah mengalami masalah di kelas atau murid pusat saja tidak pernah bermasalah di kelas, ada atau tidak? Sehari kadang berpuluh kasus yang namanya anak-anak, ya. Kadang anaknya yang bermasalah, kadang orang tuanya, ya. Dan tugas kita sebagai guru adalah harus menuntut mereka. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Harifah tentang 5 posisi kontrol. Tadi yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan pengajar. Nah, jadi mungkin di sini kita saya pribadi mungkin sebelum mengikuti JGT ini, saya pun mungkin pernah berada di posisi sebagai penghukum. Maksudnya ketika saya sudah merasa lelah mengajar dan ada anak yang berbuat sesuka hatinya, terkadang secara tidak langsung tuh memicu emosi dan akhirnya bisa langsung menghukum anak tersebut. Ya. Nah, ternyata cara itu adalah cara yang kurang tepat. Iya. Di sini kita mempunyai solusi bagaimana cara menghadapi anak-anak yang mungkin memiliki masalah di kelas. Masalah di sini bukan berarti yang harus berat-berat saja ya. Masalahnya sekedar datang terlambat pun itu juga termasuk masalah. Kenapa? Karena dia sudah melanggar dari keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, jadi cara menyelesaikannya adalah dengan menerapkan segitiga restitusi ini. Di segitiga restitusi ini yang pertama adalah kita harus menstabilkan identitas. Ya. Jadi ketika anak bermasalah, misal datang terlambat, nah tidak boleh kita langsung seperti yang di video tadi, kamu lagi, tiap hari datang terlambat. Nah seperti itu. Jadi kita harus menstabilkan identitas dulu. Ya. Kemudian yang kedua, nah maksudnya di sini jangan sampai ya kita membuat anak tuh merasa bersalah gitu. Nah, gagal kita tadi memarahin terus tadi. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Iya. Mungkin ada anak yang pernah berbuat sesuatu yang menyakiti temannya. Terus kita sebagai guru malah berkata, tuh kan, gara-gara dia nih, kenapa jadi seperti ini? Nah itu tuh akan membentuk mental anak. Yang namanya anak-anak, mungkin dia kadang tidak sadar melakukan suatu kesalahan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah di sini tadi yang menstabilkan identitas kita bisa. Oh ya, satu lagi, hampir kelupaan. Ketika kita menanyakan anak tadi untuk menerapkan segitiga restitusi itu tidak bisa ya di depan teman-temannya atau ketika di dalam kelas. Jadi kita harus memanggil anak tersebut, anak yang bersangkutan, misalnya ke kamar atau ke ruangan yang kita ada berbuat dengan dia. Kemudian kita bisa berkata, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya itu ada anak yang suka mengejek temannya. Nah, jadi teman yang diejek ini marah sampai akhirnya ikut-ikutan membentak-bentak gitu. Jadi ketika kita memanggil, kita bisa bilang, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya, misalnya menendang atau apa gitu. Habis itu tapi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu harus bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat
Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Karena kita tadi sudah membuat keyakinan di kelas kita, jadi kita bisa menanyakannya kepada anak yang masalah tadi. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Saya berbicara di sini bukan karena saya yang paling baik dan benar. Di sini saya juga pernah berada di posisi pemukul tadi sebagai korban bersalah, teman atau apa dan sebagainya. Jadi di sini semenjak saya mengikuti kegiatan CGP, saya juga mulai membenahi diri saya sendiri. Dan semoga saya juga bisa terus menegakkan kebaikan yang istiqomah. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan di kelas. Ini saya juga masih belajar untuk menerapkan segitiga restitusi tadi. Jadi untuk penerapan segitiga restitusi tadi, ketika bertanya kepada anak, sikap kita harus ramah, harus ramah, jangan langsung marah-marah atau langsung menjudge kesalahan dari anak. Kita harus menstabilkan dulu, karena setiap anak pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu, kenapa dia seperti itu. Jadi kita harus menstabilkan identitas dengan cara mengatakan tidak apa-apa. Misalnya dulu pernah seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kita membuat yang asalnya dia tuh merasa marah mungkin, jadi emosinya tuh mereda sehingga dia semakin terbuka untuk bercerita dengan kita. Kemudian validasi tindakan yang salah, kita memberikan kesempatan atau bertanya kepada dia kenapa jadi melakukan hal seperti itu. Seperti yang di video tadi, Salwa itu sebenarnya lupa meminta izin seperti itu. Nah kemudian saya bertanya kenapa dia tidak membawa pensil, ternyata dia baru menyiapkan pensilnya itu di pagi hari. Nah dan tujuan dari segitiga restitusi ini adalah kita bersama anak itu mencari solusi. Jadi bukan gurunya memberikan solusi langsung, tetapi kita bersama-sama dengan murid kita ini mencari solusi atas permasalahannya. Jadi tadi kan ditanyakan kira-kira apa yang kita diperbaiki ini. Ayo jangan lupa menanyakan keyakinan kelas yang telah dilanggar atau yang perlu ditingkatkan. Seperti Salwa tadi, dia mengetahui keyakinan kelasnya ada datang tepat waktu, habis meminta izin ketika menjaga anak teman. Jadi di situ dia menyadari bahwa sikapnya itu telah melanggar keyakinan kelas yang meminta izin meminjam barang teman. Lalu kita bertanya apakah bersedia untuk memperbaiki. Ketika bersedia, baru kita tanyakan solusinya, kira-kira apa yang akan dilakukannya untuk memperbaiki hal tersebut. Ya tadi seperti meminta maaf kepada Najwa, mengembalikan barang Najwa dan menyiapkan peralatan sekolah mulai malam hari. Nah seperti itu. Jadi intinya segitiga restitusi ini menyelesaikan permasalahannya adalah dengan berkolaborasi dengan siswa untuk mencari solusi yang tepat dari permasalahan tersebut. Baik, Ustaz dan Ustazah, sebagai penutupnya. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru ini memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol yang saat ini. Seperti saya sendiri menyadari dulu saya pernah berada di posisi sebagai penghukum ataupun teman. Setelah merefleksikan dan setelah mengetahui atau belajar tentang 5 posisi kontrol tadi, maka kita harus berusaha untuk bisa menjadi posisi kontrol yang terbaik, yaitu tadi di posisi
sempurna. Terima kasih. Oke, baik satu saja. Karena saya tadi yang membuka, jadi saya buka. Sebelumnya, terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan kepada satu saja yang sudah berkenan bersedia. Ya, semoga setiap langkah satu saja selama kita berada di sini, semoga kita selalu dapat mendapatkan keberkahan, ilmu yang bermanfaat, dan tentunya semoga kita dapat mempraktikkan atau menerapkan ilmu yang kita dapatkan di sini, khususnya untuk anak-anak didik kita. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari segi penyampaian ataupun sikap dan perilaku selama kegiatan kita hari ini. Guru udara, guru cendol. Cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Kami dari calon guru penggerak angkatan 11 Ihya Ulumuddin Nur Sufiyah izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masakan al-khair al-hukum yang amin. Baik, bagaimana kabarnya kelas 2C di pagi yang cerah ini? Jadi pagi ini Ustazah ingin membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu artinya kesepakatan yang kita sama-sama yakini yang harus kita kerjakan di kelas kita. Nah, jadi kita bikin kesepakatan kelas yang benar-benar kita yakini kita bisa untuk mengerjakannya atau melaksanakannya. Paham? Baik, siapa yang mau menyampaikan pendapat dulu kira-kira apa kesepakatan kelas yang ingin kita buat? Silakan angkat tangan. Oke. Pasha. Pada boleh terlambat ya Pasha. Oke. Itu saja tulis dulu ya di sini. Selanjutnya ada yang mau mengusulkan? Oke, sebentar. Naila dulu. Apa Naila? Tidak boleh makan di kelas. Jangan basalahi. Wah, hebat tuh. Jangan basalahi. Apa ilmi? Jangan besar-besaran. Jangan ribut. Oke, saat apa Tita? Jangan ributnya saat apa? Belajar. Oke, bisa jangan ribut saat belajar. Bentar. Oke, apa Iza? Jangan naik pohon. Itu tadi guru main ya. Kira-kira kayak apa caranya supaya kelas kita ini tetap bersih dan nyaman? Tidak boleh membuang sampah di kelas. Habis itu tadi jam dilimpahi tiket. Oke, baiklah. Oke, sudah cukup.
Jangan ribut saat belajar, tapi belajarnya harus apa? Belajar ribut. Tertib, tenang, ada lagi? Bermain dengan hati-hati. Menjaga kebersihan bisa. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, kelas kita ambil. Menjaga kebersihan kelas ya. Oke, selanjutnya. Silakan saya akan meminta kelompok nih. Dari kelompok watermelon silakan dibacakan keyakinan kelas yang sudah kita buat yang nomor 1, 2, dan 7. Lain 1, 2, dan 3. Siap? Oke. 1, 2, 3. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Oke, yakin bisa melaksanakan? Mantap. Selanjutnya, kelompok banana silahkan dibacakan poin nomor 4 dan nomor 5. 1, 2, 3. Yang kelima? Sampai 5 aja. Oke, sudah bisa melaksanakan? Ada guys, kawah ya. Selanjutnya kelompok Lego silahkan dibaca poin yang nomor 6 dan nomor 7. Nomor 6 nomor 6. Nomor 7. Oke, mantap. Jadi ini tadi sudah keyakinan kelas yang sudah kita buat dan kita sepakati bersama. Yang poin pertama tadi ada datang tepat waktu. Artinya kita sudah mulai datangnya telat. Yang kedua ada poin makan saat istirahat. Artinya bila ingin makan itu di waktu istirahat, bukan di saat jam belajar. Yang ketiga menyayangi teman dan saling menghargai. Berarti tidak boleh berkelahi, tidak boleh buat sambatan. Ya. Iya. Yang keempat belajar dengan tertib. Berarti belajarnya dengan tertib, dengan rapi supaya pelajaran itu menyenangkan. Selanjutnya yang kelima bermain dengan hati-hati. Nah ini udah sering sekali. Kalau bermain itu harus hati-hati. Tidak boleh manjat pohon, takutnya nanti jatuh. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Nah ini kelasnya udah bersih belum ya? Masih ada yang kotor ya nanti setelah ini. Setelah ini nanti kalau membuang sampahnya gimana teman-teman? Di tempat sampah. Dan yang terakhir melaksanakan piket kelas. Oke, udah siap? Melaksanakannya? Siap. Terima kasih saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafael Tonton dari kelas 2C. Saya sangat senang Membuat membuat keyakinan kelas karena menumbuhkan rasa tanggung jawab. Assalamualaikum, perkenalkan saya Muhammad Rafael Mi dari kelas 2C. Saya sangat senang karena membuat keyakinan kelas untuk menumbuhkan sikap disiplin.